Oke, saya Dokter Gigi Wawan. Saya akan menjawab pertanyaan ini karena masih ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalau nggak dijawab, mungkin masih ada kecemasan-kecemasan tersendiri mengenai cabut sisa akar itu masih tertinggal atau tidak. Gimana cara meyakinkannya? Karena pada saat diraba mungkin masih ada keras dan ngerasa bengkak. Di bekas pencabutannya seperti ini. Oke, saya akan jawab pertanyaannya. Disimak ya. Dok, saya cabut gigi kanan bawah sudah 2 tahun yang lalu. Ingat 2 tahun yang lalu itu bukan waktu yang sebentar, sudah cukup lama. Nah, penyembuhan dari gusi setelah pencabutan gusi ya. Penyembuhan gusi itu ada 2. Ada jaringan lunak dan jaringan keras. Jaringan lunak itu ya gusi, di bagian gusi. Kalau jaringan keras itu tulang. Kalau jaringan lunak itu penyembuhannya sekitar 3 minggu dan jaringan keras itu tulang, penyembuhannya sekitar 3 bulan. Oke, ini udah 2 tahun, berarti udah cukup lama. Harusnya sudah menutup sempurna ya. Sekarang gusinya bengkak karena belum sakit. Oke, saya curiga akar giginya yang tertinggal karena bengkaknya keras. Oke, bengkaknya keras. Oke, kalau memang kasusnya seperti ini, dokter bilang kan berarti harus sempurna ketutup gusi. Ya betul, kalau misalkan penyembuhan setelah pencabutan itu pasti nutup sempurna. Terus, jadi buat cabut akar gigi tertinggal itu apakah harus operasi kah? Nah, oke, mohon dijawab. Baik. Jadi gini, sebelum menanyakan itu pencabutan dari sisa akar yang tertinggal harus operasi apa enggak, saya akan jawab dari awal sampai akhir dulu nih, karena ada beberapa yang harus saya jelaskan. Nah, seperti saya jelaskan tadi, kalau misalkan penyembuhan tulang itu paling lama sekitar 3 bulan. Nah, sudah menutup. Terus sekarang gusinya bengkak. Kalau gusinya bengkak, ada kemungkinan memang ada benda asing seperti sisa akar gigi yang masuk ke dalam. Tapi jangan curiga dulu. Kita lihat dulu. Di sini keluhannya bengkak yang keras. Kalau bengkak yang keras ada kemungkinan tulang. Ya, tulang yang masih runcing seperti ini nih. Nih. Tulang yang masih runcing bekas pencabutan ini, bekas cabut gigi. Kelihatan ya? Ya, yang ini, tapi tulangnya belum menutup sempurna, ya, masih runcing-runcing. Harusnya setelah pencabutan itu, dokter gigi menghaluskan tulang sekitar supaya gusinya menutup sempurna dengan baik. Nah, betul kalau misalkan menutup sempurna dengan baik, berarti yang runcing-runcingnya ini nggak ada. Nah, ini antara ada sisa akar atau memang tulang masih membingungkan. Supaya menegakkan diagnosa, ini apakah tulang atau sisa akar yang tertinggal, baiknya saran saya segera dilakukan ronsen ulang untuk panoramik. Nah, ronsen panoramik itu seperti ini. Jadi akan terlihat dari bentuk giginya, dari bentuk akar giginya, semua pasti terlihat. Ya, kalau misalkan ada sisa akar, ini katakanlah ini sisa akar, mahkotanya nggak ada, ini pasti terlihat. Pasti terlihat. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu di rumah, kalau misalkan ada yang seperti ini, masih tanda tanya apakah itu dari sisa akar yang tertinggal atau memang justru dari tulang periodontalnya atau tulang rahangnya yang masih runcing perlu dihaluskan, itu ronsen dulu. Kalau memang masih ada sisa akarnya di bagian sini dan cukup dalam, itu butuh operasi. Operasinya juga biasanya dilakukan di klinik saja atau operasi rawat jalan. Maksudnya gini, kalau misalkan dibilang operasi, itu kan harus di ruangan OKA. OKA itu ruangan operasi dan biusnya harus bius total. Kalau misalkan di rawat jalan, operasi kecil lah seperti itu ya gampangannya. Jadi nanti tulangnya itu dihaluskan kembali, dilihat tulangnya ini, lalu dibuka sedikit, baru dibuka lagi oleh dokter giginya sampai ketemu sisa akar giginya itu yang tertinggal. Kalau itu memang sisa akar gigi setelah di ronsen, ya jelas ya, setelah di ronsen, harus di ronsen dulu untuk mengetahui tanda tanya apakah itu sisa akar atau memang justru itu nggak ada sisa akarnya. Ternyata itu hanya tulang yang perlu dihaluskan. Karena ciri-ciri dari bengkak infeksi itu
digerakkan dengan tangan itu nggak keras, tapi fluktuatif atau goyang-goyang. Ya, goyang-goyang seperti ini itu menandakan adanya dari pus atau nanah. Nah, itu berarti infeksi. Tapi kalau misalkan ditekan itu keras di atas, di bagian bekas luka pencabutannya, itu ada kemungkinan tulang. Nah, tulang periodontal yang belum halus, itu treatmentnya mungkin di anestesi lokal aja cukup, lalu dihaluskan ulang oleh dokter giginya, tulang yang runcingnya itu, yang ibu ngerasa bengkak itu. Nah, bisa jadi tulang yang bikin sakit. Jadi, ibu mungkin mengartikan yang ini bengkak, ternyata memang kalau ditekan itu sakit. Ya, kalau tulang yang belum halus pada saat penyembuhan, itu ditekan pun sakit. Tapi kalau digerak-gerakin itu nggak gerak, karena bukan isinya nanah. Apalagi ini keluhannya keras ya. Jadi saya lebih ke tulang. Tulangnya harus dihaluskan dan tindakannya tidak perlu operasi. Tapi diyakinkan dulu dengan ronsen panoramik. Ya, ronsen panoramik ya, bukan ronsen dental. Pakainya ronsen panoramik seperti ini. Ya Bu ya, ronsen panoramik seperti ini harus dilakukan supaya kita bisa meyakinkan tegak diagnosisnya dan bukan tebak-tebakan lagi. Itu sisa akar atau memang tulang periodontal yang belum halus. Seperti itu. Nah, tindakannya kalau misalkan memang sisa akar, itu bisa dilakukan di poliklinik kalau menurut saya, di ruangan poli, bukan di ruangan operasi seperti itu, tapi tetap di anestesi atau di bius lokal begitu. Nah, untuk meyakinkannya harus pakai ronsen panoramik ya. Semoga bermanfaat video ini dan bisa membantu, karena ibu ini membutuhkan jawabannya ya. Ini dari ibu atau bapak kuldesak_13. Oke, terima kasih ibu udah ngikut ngisi di kolom komentar. Yang lain kalau misalkan mau ada pertanyaan seputaran gigi, silahkan isi di kolom komentar. Dan sebelumnya saya minta tolong banget untuk subscribe video ini, karena subscribe kalian penting buat saya dan channel saya makin berkembang dan makin tetap bersemangat saya bikinkan video terbarunya, dan pastinya membantu ibu bapak di rumah mengenai pengetahuan kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih, ini sudah malam, mungkin saya istirahat, dan yang belum saya jawab, pertanyaan yang harus dijelaskan lewat video, mungkin besok saya pasti buatkan. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dr. Gigi Wawan pamit undur diri. See you.